kelompok kami, kelompok RKZ akan mempresentasikan hasil dari arsitektur ERP dan ODU kami. Dengan kelompok RKZ kami terdiri dari saya sendiri, Joseph Nathaniel Merasa, Farel Velia Widodo, Krisnaldo Evan Benedik, dan Anugrah Yuli Wibowo. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari peta konsep kami atau mind map tentang perbandingan arsitektur ERP dan ODU. Untuk hasil dari arsitektur ERP dan ODU ini terdiri dari modularitas, database, antarmuka, integrasi, fleksibilitas, biaya, dan deployment. Untuk perbandingannya, dari modularitas, ERP-nya sendiri modul terpisah dan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan, sedangkan ODU itu modulnya bisa diinstal sesuai kebutuhan berbasis open source. Untuk database-nya, arsitektur ERP ini menggunakan berbagai DBMS seperti Oracle, MySQL, atau PostgreSQL, dan sebagainya. Dan ODU hanya terpusat pada PostgreSQL. Untuk antarmukanya sendiri pada arsitektur ERP bisa berbasis desktop atau web, tergantung vendor dari ERP-nya. Dan untuk arsitektur ODU-nya berbasis web dan mobile friendly. Selanjutnya, integrasi pada arsitektur ERP bisa membutuhkan middleware atau API tambahan, sedangkan pada ODU, API bawaan mendukung integrasi langsung. Dan selanjutnya adalah fleksibilitas. Pada arsitektur ERP ini bergantung pada vendor ERP seperti SAP, Oracle, dan lain-lain, sedangkan pada arsitektur ODU sangat fleksibel dan bisa dikustomisasi. Untuk biayanya, arsitektur ERP ini mahal dan seringkali berlangganan atau lisensinya tahunan. Dan untuk arsitektur ODU itu biayanya gratis untuk versi komunitas dan biaya untuk enterprise. Untuk deployment ini bisa pada arsitektur ERP bisa on-premise atau cloud-based, dan arsitektur ODU bisa di host sendiri atau menggunakan ODU Cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang modul-modul ERP. Oke, modul yang pertama adalah modul inventory. Di inventory ini kita bisa salah satunya adalah menerima supplier dari supplier. Jadi kita bisa menambahkan barang apa yang kita terima. Ini seperti nama bebas. Misal ini sudah ada. Lalu ini produk yang akan diterima. Karena udah ada, ini bisa add langsung. Kalau mau baru kita bisa buat baru juga. Demand-nya adalah quantity ya. Oke, ya. Kalau sudah, kita validate, sudah masuk ke database. Selanjutnya untuk hubungan ODU dengan arsitektur ERP. Di ODU dalam layer database, semua data terkait inventory seperti jumlah stok, nilai persediaan, dan transaksi lainnya disimpan dalam database di dalam ODU cloud base. Lalu lapisan aplikasi, modul inventory berfungsi sebagai aplikasi yang memberikan antarmuka pengguna untuk mengelola persediaan secara langsung. Integrasi inventory berinteraksi dengan modul yang lain melalui lapisan ini. Lalu pengguna berinteraksi dengan modul inventory melalui antarmuka atau UI yang sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anugrah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul sales. Untuk modul sales ini
Kita untuk customer apabila pertama kali datang, kita input di sini untuk namanya, atau misalkan dari customer, jika customer sebelumnya sudah datang di toko maka namanya akan tersave. Tapi misalkan customer yang baru pertama kali datang, misalkan Farel. Nah, di sini kita akan memilih untuk produknya, produk apa saja yang sudah ada. Nah, misalkan Nasdor. Nah, di sini kita untuk harganya kita input dulu. Setelah untuk kita masukkan harganya, kita konfirmasi. Nah, untuk cetak tagihannya kita bisa preview dulu untuk cetak tagihannya. Nah, seperti tersebut untuk tampilannya. Nah, untuk interaksi antar modul, untuk sales dengan inventory. Saat ada transaksi penjualan, sistem secara otomatis memperbarui jumlah stok di inventory. Jika stok kurang, sistem dapat memicu notifikasi pengadaan. Lalu selanjutnya, sales terhadap employee. Karyawan bagian sales hanya bisa mengakses data penjualan sesuai dengan perannya. Komisi karyawan sales bisa dihitung berdasarkan data penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Farel. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yakni tentang modul employee. Employee di sini yakni untuk mengelola sumber daya manusianya di sebuah perusahaan. Contohnya ketika kita kedatangan sumber daya manusia baru atau karyawan baru, kita bisa menambahkan melalui modul employee ini. Misal contohnya nama di sini ada Charlie. Kita anggap Charlie. Job title-nya apa? Dia sebagai apa di sini? Misal sebagai staff. Nah, job posisinya staff apa di sini? Staff IT. Sini juga kita bisa masukkan emailnya Charlie, misal Charlie 123@gmail.com. Nomornya kita bebas, mobile. Ini untuk resumenya atau biodata dari Charlie sendiri. Ini departemen, jika kita ada departemennya. Kebetulan di sini hanya ada administrasi, mungkin bisa kita tambahkan IT. Nah, kita klik baru IT. Kita klik baru new employee, dan kita cek di employee sudah masuk data dari Charlie. Dia berada di departemen mana? Ini bisa dilihat di departemen IT seperti itu. Nah, untuk hubungannya antara employee dan fungsi ERP, yakni modul employee mencerminkan beberapa fungsi ERP dalam konteks pengelolaan SDM di sebuah perusahaan yang berfungsi untuk berbagai proses dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai karyawan. Fungsi ERP yang tercermin melalui modul ini meliputi yakni integrasi data, manajemen proses bisnis yang efisien, dan peningkatan keputusan bisnis. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup itu dari kelompok kami menjelaskan soal ERP dan juga UDI. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.